Shalom. Selamat hari Minggu, puji Tuhan. Pagi ini kita diberkati dengan hujan berkat yang Tuhan kasih untuk kita pagi ini ya. Kita semangat dengan anugerah berkat Tuhan untuk menghadap Tuhan, beribadah pagi hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri. Suci, suci, suci. Di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara sekalian. Nats pembimbing hari ini Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, selamat hari Minggu. Ada sukacita kita hari ini. Puji Tuhan, hari ini walaupun hujan tapi mukanya penuh dengan sukacita. Kami percaya kita semua diberkati Tuhan pada hari ini. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk kita boleh lebih dalam lagi untuk kita menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita.
perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Kita katakan, Tuhan Kau pengharapanku, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Kau
Tuhan selesaikan dengan masalah yang ada. Kami percaya Tuhan, hari ini sukacita Allah ada di tengah-tengah kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, kita berikan kemuliaan pada Tuhan. Kita berikan salam ke kiri ke kanan, katakan Tuhan Yesus baik. Kita akan berikan salam ke kiri dan ke kanan kita. Kita katakan betapa baiknya Tuhan itu. Kita rasakan nikmatnya kasih setia Tuhan. Kita katakan, kejamlah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejamlah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Kejamlah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan sekali lagi, kejamlah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita terima sukacita dari surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Lebih semangat lagi, kita katakan kita terima sukacita surga. Yang sakit Tuhan sembuhkan pada hari ini. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya.
jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Oh hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Puji Tuhan. Kita beri kemuliaan pada Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Luar biasa, kita semua diberkati Tuhan pada hari ini. Sukacita surga ada selalu di tengah-tengah kita. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyembah Tuhan lagi lebih dalam. Kita katakan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kita menerima firman yang hamba-Nya berikan bagi kita. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu Tuhan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku
kami, hati kami tetap percaya kepada Tuhan. Kami mengandalkan Tuhan, kami mengutamakan Tuhan, hati kami melekat kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, bahwa kami ada di dalam ruangan ini bukan karena gagah dan kuat kami, semua karena kasih sayang Tuhan, karena anugerah Tuhan kami ada di dalam ruangan ini. Tuhan, terima kasih, kami sudah menyenangkan Tuhan dengan pujian. Kami percaya Tuhan disenangkan, kami pasti diberkati. Setiap orang yang ada dalam ruangan ini maupun yang mengikuti melalui ibadah online, Tuhan, tidak ada seorang pun akan terlewatkan melalui suara Tuhan, firman Tuhan disampaikan hamba-Mu. Tuhan, tolong hamba-Mu, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman yang maha kuasa. Tuhan, kuduskan kami sekalian untuk sanggup menerima dan mendengar firman Tuhan. Bahkan firman itu menguatkan kami, mengingatkan kami, meneguhkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa, kami menolak segala pekerjaan iblis kuasa gelap yang mau merampas firman. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan beracara dengan kami melalui firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan bersabda kepada kami, sebab kami suka mendengar suara Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Hujan sejuk buat kita ya. Rasanya ngantuk ya kalau kita, makanya memuji Tuhan semangat. Maka kita tidak akan merasa ngantuk ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan pagi ini terambil dari 2 Timotius pasal yang keempat. 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. 2 Timotius ya. Kita lihat firman Tuhan pagi hari ini dari 2 Timotius pasal yang keempat, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah dapat, mari kita lihat firman Tuhan. Saya membacakan dan Bapak Ibu Saudara menyimak firman Tuhan ini di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Haleluya. Saya baca ulang ayat yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, tema kita adalah tema bagaimana kita menuai ya, tahun penuaian. Tetapi Bapak Ibu Saudara, untuk menuai memerlukan perjuangan. Itu sebabnya pagi ini di bawah tema, subtema kita adalah mengakhiri pertandingan dengan baik. Mengakhiri suatu pertandingan dengan baik. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Paulus sebelum ini cek, coba cek ya, suara saya mungkin lebih keras. Cek. Ya, Paulus sebelum bagaimana dia menghadapi kematian, maka di ayat yang ke-6 itu dia berkata begini, mengenai diriku aku sudah mulai dikatakan sudah mulai dicurahkan ya. Mengenai diriku aku sudah mulai curahkan darah sebagai korban ya. Kita lihat situ di dalam terjemahan yang baru dikatakan sebagai korban, dan saat kematianku sudah dekat. Di ayat yang ke-6 itu terjemahan baru, mengenai diriku darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Itu sudah menjelang kematiannya. Artinya dia mau memberitahukan kepada Timotius bahwa dia selama ini sudah banyak menabur, dan dia mulai ada penuaian bagi dirinya dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan karena itu Bapak Saudara, kita perhatikan ketika dia menyampaikan itu kepada jemaat atau pada Timotius, untuk menyampaikan kepada jemaat, membacakan surat ini,
Nah, Paulus memberikan bagaimana caranya supaya dia bisa memberikan contoh kepada para jemaat dan kepada Timotius sendiri. Dan Bapak Saudara, kita lihat sini bahwa untuk memperoleh sesuatu maka ada perlu perjuangan. Perjuangan itu harus melalui suatu pertandingan. Nah, bicara tentang pertandingan, berarti kita berada dalam satu lapangan, berada dalam satu medan, ya. Ada satu tempat di mana di situ orang berkumpul di situ, di mana terjadi perlombaan. Maupun kita lihat mau ada di sepak bola, di situ ada lapangan sepak bola, ada perlombaan. Lalu ada juga kalau kita mau lihat ada tinju, di satu ada ring dan dikelilingi oleh orang-orang. Nah, kita lihat sini bahwa mengakhiri pertandingan itu berarti ada perlombaan dan ada penonton. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Paulus mau mengatakan kepada Timotius dan para pembaca, dia mengatakan bahwa kita berada dalam satu lapangan atau tempat di mana itu menjadi perlombaan. Suatu perlombaan di mana orang akan menonton para atlet yang akan berlomba. Nah, Paulus, Bapak Saudara, dia menyampaikan bagaimana hidupnya, latar belakang dia. Paulus di dalam 1 Timotius pasal yang pertama ayat 13, latar belakang hidupnya tidak benar. Dia seorang yang jahat, seorang preman rohani pada masa itu. Karena dia adalah seorang ahli Taurat yang masih muda, tetapi dia begitu membenci orang-orang percaya. Dia begitu tidak menghargai anak-anak Tuhan pada masa itu. Dan orang ini latar belakangnya dikatakan dia adalah orang yang sangat bengis. Dia pembunuh, penyiksa, pembenci, iri hati, orang yang tidak sabar pada masa itu. Tetapi kita lihat sini bahwa Tuhan Yesus ketika sudah menjumpai Paulus, pada waktu dia berjalan untuk menyiksa orang-orang percaya, dia berjalan ketika ada di Damsyik, di sana Tuhan Yesus berjumpa dengan dia. Kisah Rasul 9 ayat yang 5 dan ayat 4 dan 5. Bagaimana Yesus berjumpa dengan dia? Paulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dia menganiaya orang percaya, tapi sebenarnya dia menganiaya Tuhan Yesus. Jadi dia merencanakan untuk membinasakan orang percaya. Tetapi Yesus berjumpa dan dia berkata, mengapa engkau menganiaya aku? Jadi Bapak Ibu Saudara, suatu kelebihan yang luar biasa. Engkau dibenci berarti dia orang membenci Tuhan Yesus. Kita tidak disukai berarti orang tidak sukai Tuhan Yesus. Orang yang menganiaya kita sebenarnya dia tidak menganiaya kita, tapi dia menganiaya Tuhan Yesus. Dan itu berarti dia berurusan dengan Tuhan. Dan Paulus pada waktu itu adalah orang yang latar belakangnya begitu kejam terhadap orang percaya. Tetapi ketika berjumpa dengan Tuhan, Tuhan Yesus berkata, Paulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dari situlah Paulus mulai mengambil keputusan untuk kembali bagaimana dia bisa berjumpa dengan Tuhan. Dan Bapak Saudara, kita lihat rahasianya dalam perlombaan yang disampaikan di ayat yang ke-6. Ada perlombaan yang luar biasa. Ada 3 statement Paulus di ayat yang ke-7 itu. 3 statement ketika dia hidup dari yang tidak benar menjadi hidup yang benar bersama dengan Tuhan. Maka di ayat yang ke-7 dia katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Luar biasa, pertandingan yang baik. Bukan berarti pertandingan dia santai, tapi ada perjuangan di dalam pertandingan itu. Dia berlelah, dia begitu capek, dia begitu luar biasa dalam tenaga, pengorbanan tenaganya. Tapi kita lihat di sini dikatakan statement yang kedua, bukan saja aku mengakhiri pertandingan yang baik, tapi aku telah mencapai garis finish. Luar biasa saudara, mencapai garis finish. Itu berarti selama perjalanan itu, perlombaan itu, dia begitu dalam penderitaan, ada kesulitan. Bapak Saudara, kita lihat bagaimana dia berada di dalam perlombaan di mana dia tidak disukai, dia dilempari, dia dimusuhi, dia ditolak, dia dibenci. Tetapi Alkitab mencatat dia mengakhiri, di situ dikatakan aku mengakhirinya, dikatakan mengakhiri dengan baik. Bapak Saudara, mencapai garis finish, artinya benar-benar dia sudah sampai batas akhir. Lalu yang berikut dikatakan statement yang ketiga, aku telah memelihara iman. Kenapa dikatakan aku telah memelihara iman? Artinya dia sudah melewati berbagai macam cobaan, ujian, masalah, pergumulan, godaan. Dia sudah lewati itu, tapi imannya tidak digoyahkan. Berbagai macam pergumulan, masalah, dia sudah melewati. Imannya tidak digoyahkan. Imannya tetap fokus pada Tuhan. Nah, karena itu Bapak Saudara, ciri yang kita melihat mencapai garis finish,
mencapai pertandingan itu, harus ada beberapa poin yang kita lihat dari ciri Paulus sendiri. Mengakhiri suatu pertandingan dengan baik, mengakhiri suatu pertandingan yang baik, maka pasti ada cirinya, ada rahasianya. Mengapa orang ini, mengapa Paulus sampai dikatakan darahnya sudah dicurahkan, dia masih berkata, aku telah mengakhiri pertandingan, aku sudah mencapai garis finish, aku memelihara iman. Ini doktrin yang dalam sekali Bapak Ibu Saudara. Dan dia berkata, aku mengakhiri imanku dengan baik dalam pergumulan itu. Bapak Ibu Saudara, rahasia, ada rahasia di sini kita bisa lihat. Yang pertama, dia tetap fokus kepada Tuhan Yesus. Dia tetap memandang kepada Tuhan Yesus. Fokusnya adalah Tuhan Yesus. Dia tetap di dalam Tuhan Yesus. Ia tetap berpusatkan seluruh hidupnya kepada Tuhan Yesus. Dan ia terus memandang kepada Tuhan Yesus. Dia terus berjalan, tidak menengok kiri atau kanan untuk menggoda dia. Ada tantangan, ada pergumulan, ada persoalan, tetapi dia tetap fokus kepada Tuhan. Dia tetap fokus kepada Tuhan Yesus. Dia tidak berubah. Apapun pergumulan, apapun masalah, dia tidak berubah. Saya mau ingin Bapak Ibu Saudara kita coba. Ada satu ilustrasi. Bapak Ibu coba tangannya begini. Semua coba tangannya begini. Begini tangannya ya, masukkan. Nah, sekarang sudah begini, coba buka. Masukkan begini lagi. Begini. Baru makin lama makin cepat. Coba ubah, bisa ubah nggak? Lain, ubah. Coba berubah, ubah nggak? Berubah nggak gitu? Tangan. Tapi kalau berubah itu situasinya rasanya beda kan? Coba sudah lihat di sini. Pelan, makin cepat. Bapak Saudara, apakah berubah? Siapa yang tangannya berubah? Oh, berubah. Rasanya nggak enak. Tetap kita mau pelan, mau cepat, maka tidak akan dia berubah, tetapi akan masuk di dalam celah tangan ini. Tangan kita ini, Bapak Saudara. Tapi coba itu dia berubah begini. Rasanya nggak enak. Sepanjang kita masih ada itu dikatakan tidak berubah. Jari kita pelan, lalu kemudian cepat, tidak berubah. Itu menunjukkan apa? Harus fokus. Dan karena itu Bapak Saudara, kalau jari-jari ini dia bisa pisah satu, dia diam. Contoh, misalnya kalau satu diam, ini ada satu, ini apa enak? Dan berpindah, kita pindahkan. Kalau Bapak sudah pindahkan, enak nggak pindah? Dia salah itu semua, salah. Tapi kalau di sini kita pelan-pelan, cepat, menguntungkan dia tetap aja begini, tidak berubah. Begitu Bapak Saudara kehidupan. Paulus mengatakan dia tetap fokus, tidak akan meleset, tidak bisa pindah. Ketika dia berubah, maka situasinya dia berubah. Dia tidak akan pernah mencapai garis akhir. Dia tidak akan pernah memelihara iman dengan benar, karena dia tidak berubah. Dia fokus kepada panggilan Tuhan. Dia fokus kepada tujuan panggilannya, yaitu dia menjadi alat berkat di tangan Tuhan. Banyak orang diberkati, jemaat-jemaat di Asia Kecil diberkati, jemaat di Yerusalem diberkati karena pelayanan Paulus. Orang-orang yang ada di Arab Saudi pun diberkati. Alkitab mencatat dia pernah ada di tanah Arab. Di sana dia menjadi saksi. Dia fokus kepada Kristus. Itulah intinya, di mana dia tidak berubah, maka dia menuai. Kita akan melihat bagaimana penuaiannya bagian terakhir. Paulus fokus itu. Rahasianya Bapak Saudara, dia tetap fokus kepada Tuhan, tidak berubah. Tantangan boleh ada, godaan kiri kanan, persoalan kiri kanan, tapi dia tahu tujuan akhirnya berjumpa dengan Yesus. Itu rahasia yang pertama untuk mencapai pertandingan dengan baik. Untuk mengakhiri pertandingan yang baik, yang pertama dia tetap fokus kepada pribadi yang agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka dia mengakhiri, dikatakan dia memelihara iman. Perjalanan iman kita adalah iman yang penuh dengan tantangan, Bapak Saudara. Tidak ada orang-orang percaya imannya ongkang-ongkang, santai-santai. Tidak, iman itu penuh pergumulan, penuh persoalan.
tapi harus ditata dengan sukacita menghadap Tuhan. Yang kedua, rahasia Paulus mengakhiri pertandingan dengan baik. Bukan saja fokus, tapi yang kedua, ia hidup mendisiplin dirinya. Dia hidup mendisiplinkan diri dengan Kristus itu. Dan karena itu Bapak Saudara, kita lihat bahwa dia mendisiplin hidupnya untuk memperoleh sesuatu yang berharga. Para juara yang mendapatkan hadiah adalah orang-orang yang mendisiplinkan dirinya. Mereka disiplin dengan waktu, mereka disiplin dengan makan, mereka disiplin dengan minum, mereka disiplin dengan latihan, mereka disiplin dalam seluruh keberadaan hidupnya. Baik itu petinju, baik itu olahragawan sepak bola, pemain bola voli, pelari-pelari, semuanya disiplin. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, demikianlah Paulus. Dia mendisiplin hidupnya ketika ia berjumpa dengan Tuhan. Pertama kali ia berjumpa dengan Tuhan di Damsyik, itulah komitmen dia, mendisiplin hidup rohaninya. Dia disiplin bersekutu dengan Tuhan. Dia disiplin untuk mengenalkan Tuhan, memuji Tuhan. Dia mendisiplinkan dirinya untuk bersaksi kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dia disiplin untuk mengikut Tuhan. Itulah prinsip di mana dia bisa mengakhiri pertandingan dengan baik. Suatu perjalanan yang luar biasa. Ia bukan berarti orang ongkang-ongkang. Menurut catatan, orang ini pendek. Dia pernah dilempar sampai akhirnya hidungnya besar sekali hidungnya. Dan hidungnya saking besarnya menutup matanya. Nah, dia tetap bekerja sebagai tent maker, tetapi sebagai seorang pelayan. Dia bekerja seorang bisnis. Dia bekerja tenda untuk mencukupi pelayanannya, untuk mencukupkan teman-teman seperjalanan dalam pelayanan. Orang ini teladan hidupnya luar biasa. Dia seorang pelayan, tapi juga dia seorang pekerja. Dia seorang gembala, tapi juga seorang pekerja. Dia seorang penginjil, tapi juga dia seorang pekerja. Dia seorang pengajar, tapi dia juga seorang pekerja. Yang luar biasa disiplin hidupnya. Karena itu Bapak Saudara kasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, mendisiplinkan diri kita secara rohani. Kita harus tahu kehidupan kita, mendisiplin diri, waktu kita untuk bersama dengan Tuhan. Ada waktu untuk bersama Tuhan, ada waktu untuk makanan rohani. Yesus berkata, akulah roti hidup. Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itulah firman Tuhan, Matius 4 ayat 4. Ketika Yesus bercakap-cakap dengan setan, Lukas 4 ayat 4, Yesus berkata, menjawab iblis berkata, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya firman Allah itu makanan rohani. Banyak orang tidak sadar bahwa sering membaca firman Tuhan, salah satu kekuatan rohani, makanan rohani memuaskan jiwa, roh itu adalah firman Allah. Amin. Paulus mendisiplin dirinya, melatih hidupnya. Ada statement orang-orang bijak berkata, Anda bisa karena Anda biasa. Anda bisa karena Anda biasa. Bisa apa? Bisa berdoa karena Anda sudah biasa berdoa. Bisa bersaksi karena Anda sudah biasa bersaksi. Sudah bisa baca Alkitab dengan rajin karena Anda sudah biasa. Anda bisa. Tidak ada alasan buat kita. Kita bisa kerja apa saja karena kita bisa. Saya bisa setrika karena saya sudah biasa. Saya bisa cuci karena saya sudah biasa. Mama dulu kita dari kampung ya. Kami dari kampung kan sarung. Kita datang ke sungai, lagi keringat itu, rendamkan aja itu pulang. Mana ada setrika di kampung? Setrika makanya dulu pakai namanya itu ada arang, masukkan di dalam itu udah panas. Baru kita nggak ada sama itu. Taruh di bawah apa? Tikar. Lipat babet, taruh di tikar, kita tidur jadi bantal. Besoknya kelihatan sudah semua kelipat. Setrika itu dirinya. Tetapi ketika kita mulai biasa itu kita bisa tahan. Bisa karena biasa. Nah, saya kan pengalaman, saya ibu ini. Dulu kami ada orang yang pernah ikut kami, itu anak dari daerah, disuruh untuk apa? Tolong bakar roti. Apa yang dia buat? Makan roti itu apa yang dia buat? Dia naik baik-baik, bawa roti, lalu dia taruh sapu tangan di atas, dia setrika rotinya. Dia lama roti memang rata rapi, tapi lama-lama dia tahu bahwa caranya itu, kita beritahu harus begini cara roti bakar.
Tapi sebelum dia tahu itu, sebelum dia bisa, dia pikir roti itu bahkan dia naik ke atas, dia taruh apa sapu tangan, dia tutup baik-baik, roti ada mentega, ada mesis, dia taruh baik-baik sapu tangan di atas, dia setrika itu semua rata. Memang baik rata enak, tapi itu hasil setrika. Itu saudara. Itu memang, tapi itu memang dari daerah. Lama-lama dia bisa karena memang sudah biasa. Dia tahu itu saudara. Itulah orang, kalau orang sudah bisa itu karena dia biasa. Dan mungkin orang bisa kalau tidak dia biasa melakukan suatu pekerjaan. Paulus bisa oleh karena dia biasa. Dia bisa bekerja tenda karena dia biasa mempraktekkan letak-letaknya. Itu luar biasa. Dia mendisiplin diri. Dan karena itu Bapak Saudara kasih dalam Tuhan. Paulus ini luar biasa. Salah satu tokoh luar biasa. Minggu lalu Pak Adi berkata, dia tokoh yang dia senangi adalah Paulus ini. Saya senang dengan orang ini. Orang ini satu-satunya rasul dari 13 rasul itu. Dia berkata, ikutilah teladanku. Teladan membaca firman Tuhan, teladan menghafal hukum Taurat, teladan mentaati hukum Taurat, teladan melayani, teladan bekerja, semuanya kerja teladan. Teladan berdoa. Maka di Korintus pasal 5 kita tetaplah berdoa, mengucap syukurlah senantiasa. Ini luar biasa orang itu. Luar biasa Paulus ini. Karena itu rahasianya mengakhiri pertandingan yang baik. Yang ketiga, Paulus tidak pernah mengakhiri suatu pertandingan baik tidak suka menengok ke belakang. Dia tidak suka menengok ke belakang. Apa yang dikatakan di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 13. Saudara perhatikan Filipi pasal yang ketiga ayat 13. Apa yang dikatakan? Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diriku kepada apa yang di hadapanku. Aku melupakan masa laluku, hidup manusia lama, dosa-dosaku, perbuatan-perbuatanku yang aku melupakannya di dalam Kristus karena aku sudah berjumpa dengan Kristus. Aku tidak akan pernah melihat ke belakang lagi. Aku maju karena aku sudah berjumpa dengan Kristus. Karena Kristus yang merubahkan hidup saya. Kristus merubahkan karakter saya. Kristus yang merubah seluruh keberadaan dosa-dosa saya. Hidup manusia lama saya. Praktek hidup yang tidak benar. Sudah kulupakan, aku mengarahkan hidupku. Dan aku tidak akan melihat ke belakang. Bahkan di Galatia mengatakan, semua yang dilakukan itu dianggap sampah. Semua yang dia dipuja-puja, disanjung-sanjung masa lalu, dia menganggap semuanya itu sampah karena perjumpaannya dengan Kristus. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Seorang atlet ketika dia berlomba, seharusnya dia tidak boleh tengok kiri kanan. Dia tahu, tidak boleh lihat belakang. Dulu saya SD dan SMP saya lari 100 meter. Pokoknya pertarungan lari 17 itu pasti saya panggil. SD itu saya lari 100 meter, pasti juara. Kita lari, larinya itu tidak seperti di kota lurus, tapi itu larinya di jalan lari lurus naik begitu. Kita start dari bawah naik 100 meter. Tapi untuk bisa juara satu habis itu dapat kue cucur, saudara. Nggak dapat duit, tapi kue cucur, hadiahnya kue cucur. Itu kalau juara dapat kue cucu banyak betul ya. Nah itu orang tua siapa? Kita lari, saya waktu itu lari untuk bisa juara satu, larinya fokus di sebelah kiri kanan semua. Ayo kita ada pusing dengan ayo ada kiri kanan. Tapi fokus bagaimana kita mencapai garis akhir ini. Dan Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah fokus untuk mencapai garis akhir. Maka Paulus mengatakan dia tidak suka tengok ke belakang. Saudara tahu, menurut penelitian, kecepatan rusa dan singa itu berbeda. Tapi kenapa rusa itu cepatnya lebih cepat dari singa? Tapi kenapa singa bisa menangkap rusa itu? Menurut penelitian, kalau rusa lari biasa seperti lari biasa, itu kecepatan sekitar 80 km per jam. Tapi kalau lari dalam ketakutan, 90 km per jam. Kalau dalam keadaan takut, di atas 90 km per jam dia kecepatannya kalau dia lari ke datang. Sedangkan kalau singa itu kecepatan kalau dia pelan-pelan itu sekitar 50 km per jam. Dan kalau sangat kencang itu hanya 60 km per jam. Rusa dalam keadaan takut kalau dia melari itu 90 km ke atas.
Itu artinya dia lebih cepat dari singa. Tapi kenapa rusa bisa ditangkap oleh singa? Meskipun perbedaannya 30 km per jam, jauh sekali. Tapi kenapa? Karena rusa lari ketika dia sudah merasa dia mesti berdiri. Dia tengok dulu. Kupingnya dipasang sudah sampai mana singa. Dia tengok dulu. Begitu dia mesti tengok, singa sudah cepat terus lalu menangkap dia. Itulah tidak. Kalau mau supaya sukses, maka kecepatan harus ada terus depan. Supaya apa? Tidak boleh tengok ke belakang. Jangan dengar yang kiri kanan. Itu akan membuat kita mundur, malah akan terlambat, menghambat kecepatan. Dan Paulus mengatakan, untuk menuai itu, maka kecepatan ke depan, tidak boleh melihat ke belakang. Jangan lihat, dengar, pasang kuping kiri kanan, maka akan terlambat, tidak akan pernah berhasil. Karena itu Bapak Saudara, kita memasuki di mana tahun-tahun modern seperti ini, kecepatan teknologi itu luar biasa. Oh, hari-hari kita melihat HP, kita melihat TikTok, terlambat kita. Pagi bangun TikTok, mau tidur TikTok. Coba perhatikan orang, tidur juga TikTok, bangun mata ya TikTok. Semua mau TikTok, ayo mata bengkak satu-satu, hidung mulai merah, meler lama-lama. Bagaimana mau kecepatan, mau mendapatkan kecepatan yang luar biasa itu? Tidak bisa Bapak Saudara, kita akan telat. Kita harus selalu depan dan tidak boleh di belakang. Itulah tekniknya, supaya mengakhiri suatu pertandingan yang baik itu. Maka kita harus tetap melihat depan, tidak boleh lihat ke belakang. Lihat ke belakang kita telat. Oh begini, dulu begini, oh dulu begini. Si ini bilang begini, jangan dengar orang yang kiri kanan. Nah karena itu Bapak Saudara, hari ini kita lihat, jangan Paulus bisa mengakhiri pertandingan baik karena dia tidak suka menengok ke belakang. Kita pun begitu, tidak bisa menengok ke belakang. Dan yang keempat, yang terakhir, ia tetap tekun menjalani panggilan surga. Paulus mengatakan di ayat yang berikut, di dalam 2 Timotius dikatakan di ini, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya, yaitu kedatangan Tuhan. Dia tetap tekun menjalani panggilan sampai akhirnya. Dia menuai perjuangan bersama mengikuti Tuhan. Dia menuai. Kenapa? Karena dia tekun menjalani panggilan surgawi. Dia apa saja dia kerjakan, dia tahu panggilan surgawi. Tapi sudah lihat di dalam Kolose pasal 3:23, apapun yang kita kerjakan, kerjakanlah itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itulah yang membuat dia mencapai garis akhir dengan baik. Luar biasa. Dia bekerja sebagai maker, tapi dia tahu dia punya ketekunan menjalani panggilan sebagai orang percaya, sebagai hamba Tuhan, sebagai rasul, sebagai pekerja, seorang bisnis. Dia tetap menjalani panggilannya sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara, Paulus telah melakukan panggilannya sebagai seorang penginjil, sebagai seorang pengajar, sebagai seorang gembala. Dia tetap melayani. Dengan apa? Dengan kesabaran, dengan ketekunan, dan juga dengan kesetiaan yang agung kepada Tuhan. Panggilan. Dia melakukan semua, maka dia berani berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis finish. Aku telah memelihara iman. Luar biasa. Secara rohani dia tidak goyah. Secara fisik dia tetap memandang kepada Tuhan. Dia melatih dirinya untuk hidup dengan Tuhan. Dan karena itu Bapak Saudara, kita belajar dari Paulus untuk mengevaluasi panggilan kita, untuk menuai. Kita bersama-sama bergandengan tangan, jangan satu menurut dia benar, tidak, kita bersatu. Apapun kita tetap fokus kepada panggilan kita. Terus panggilan surgawi, kita fokus kepada Tuhan. Kita coba belajar bersama-sama mendisiplinkan diri kita dalam Tuhan, dalam baik membaca firman Tuhan, baik di dalam memuji Tuhan,
baik di dalam bersaksi, mengkomunikasikan firman, bagikan, membawa orang-orang yang membutuhkan. Sama-sama kita mengcall mereka. Halo, kenapa tidak hadir hari ini? Halo, mengapa hari ini? Ada kabar, ada yang perlu dibantu, perlu didoakan, didoakan. Itu penting buat kita. Itulah panggilan untuk menuai jiwa-jiwa yang membutuhkan, supaya kita sama-sama mencapai garis finish dalam pertandingan yang baik itu. Iman kita teguh meskipun dalam pergumulan. Bapak Saudara, untuk mengakhiri pertandingan yang baik harus melalui banyak persoalan, pergumulan. Disitulah tantangannya untuk bisa menuai banyak jiwa. Tapi rohani kita seperti Paulus tetap fokus mengakhiri dan memelihara iman kita di dalam Tuhan sampai panggilan terakhir datang kepada kita. Lakukanlah segala sesuatu. Mungkin kita sebagai pelajar, kita lakukan, saya belajar seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya bekerja seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya melayani seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan semua yang kita lakukan harus berkata semuanya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sehingga 4 poin kita mengakhiri pertandingan yang baik itu hari ini. Pertama, fokus kepada Tuhan. Tetap mandang kepada Tuhan. Yang kedua, belajar mendisiplinkan diri supaya bisa mencapai garis akhir. Disiplin berdoa, disiplin baca firman Tuhan, disiplin bersaksi. Hidup kita kita mendisiplin diri kita. Dan yang berikut, jangan belajar untuk tengok ke belakang. Karena melihat ke belakang itu berarti kita makin telat, orang akan menggilas kita. Yang keempat, tekun menjalani panggilan sebagai orang percaya. Tuhan Yesus memberkati saudara, memberkati saya. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Tidak mudah mencapai garis akhir dalam suatu pertandingan, yaitu pertandingan iman, pertandingan rohani. Oh Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan. Kami belajar dari Paulus. Paulus tetap fokus. Paulus yang tetap mengandalkan Tuhan, setia pada panggilan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih firman Tuhan. Hamba berhenti, Roh Allah terjemahkan di dalam baik kami, mengingatkan mungkin satu kata, satu kalimat yang buat kami ingat untuk kami setia bersama Tuhan sampai mengakhiri pertandingan dengan baik di dalam pemeliharaan Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta Nahor untuk firman Tuhannya pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini boleh kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari dan boleh menjadi kekuatan bagi hidup kita. Bapak Ibu, sebentar kita akan memberikan persembahan. Saya akan membacakan satu ayat dari Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sebelumnya kita berdoa pada Saudara Levin. Kita satu doa, kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami sembah dan muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur atas kesempatan yang Tuhan masih anugerahkan, masih Tuhan berikan untuk kami di hari ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya bahwa firman ini adalah kekuatan dalam hidup kami. Biarlah kami terfokus dalam panggilan Engkau Tuhan. Biarlah hidup kami terus memuliakan Engkau. Bapa yang baik, tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah Engkau terus memberkati kami. Biarlah persembahan yang kami berikan ini hanya untuk memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita nyanyikan film Topan Keras Melanda Hidup. Pada petugas kami persilakan. Topan keras melanda hidup, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hiduplah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya.
saya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau benar? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Ayat ketiga kita pakai berdiri bersama-sama. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih bermanfaat. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di surga tiada terbeli. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari jemaat sekalian, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita masuk dalam doa syafaat, nanti diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur bahwa hari ini kami boleh ada semata-mata karena anugerah dan berkat Tuhan yang luar biasa yang memimpin kami. Sebab itu Bapa, kami bersama-sama berdoa dengan satu keyakinan yang kuat dan kokoh bahwa Tuhan Yesus Allah yang hidup senantiasa memperhatikan, mendengarkan doa kami, dan menjawab setiap doa kami tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, bersama menyerahkan untuk jemaat yang tidak bisa hadir hari ini, yang sedang mengalami kelemahan tubuh, baik yang di rumah maupun yang di mana saja berada. Tuhan menolong, bahkan dalam ruangan ini Tuhan juga menolong, menyembuhkan, menguatkan, meneguhkan. Kami berdoa walaupun fisik lemah, namun semangat iman tetap kuat di dalam Tuhan, bahkan semakin tunduk di bawah kaki Tuhan. Menyerahkan setiap umat Tuhan jamah, dan juga menyerahkan setiap umat Tuhan yang sedang mengalami pergumulan, baik untuk usaha dan pekerjaan. Tuhan memberkati, menolong segala kesulitan yang sedang dihadapi. Setiap teriakan-teriakan, setiap doa-doa, bila Tuhan mendengarkan, mohon belas kasih Tuhan menjawab dan menolong tepat pada waktunya. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa memberikan jalan keluar. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami sekarang setiap jemaat Tuhan dengan berbagai macam kondisi yang ada, Tuhan menolong masing-masing. Tuhan memberkati, biar bertambah hari semakin kuat semangat beriman dan terus berserah hanya pada Tuhan. Menyerahkan juga semua tim yang hari ini tetap semangat dan Tuhan memberkati. Bapa, kami menyerahkan juga seluruh bangsa negara kami, terutama untuk tahun ini yang akan pemilu, baik pemilihan presiden maupun pileg. Tuhan menolong, biarlah semua proses berjalan dengan baik, aman dan damai. Kami menyerahkan supaya seluruh paslon semua punya komitmen yang tinggi untuk menjaga kebersamaan, damai sejahtera. Kami rindu Tuhan melindungi supaya pemilu berjalan dengan baik, aman dan terkendali, dijauhkan dari segala yang jahat. Yang terbaik yang Tuhan izinkan
mengizinkan Bella yang boleh menjadi presiden kami yang terpilih. Dia menyerahkan untuk Bapak Presiden Jokowi seluruh jajarannya. Tuhan memberkati Bapak Presiden Jokowi. Tuhan menolong, menjaga, melindungi dari segala yang jahat dalam bentuk apapun juga. Tuhan lindungi beliau, juga keluarga dan seluruh jajaran pemerintahan. Tuhan lindungi dari segala yang jahat. Biarlah semuanya memberikan yang terbaik. Terima kasih Bapak. Serahkan rekan-rekannya ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan Sinode GSI dalam tangan Tuhan. Juga GSI Alpha Omega dalam tangan Tuhan. Biarlah kami semuanya diberkati dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kami boleh terus sukacita melayani, sukacita beribadah. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan syafaat kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, kasih keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, sukacita, kekuatan, penghiburan Roh Kudus menyertai jemaat sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin.